perkenalkan nama aku Jesslyn Mulyani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Betania Yauniko Wisan. Hai guys, perkenalkan aku Stefani Dia Permata Sari Husama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Silviana. Hai guys, kenalin nama gue Christina Betania Rondonuwu. Perkenalkan, nama saya Christina Rizka Tanaci. Halo semuanya, namaku Kelly Jelina. Bahasa merupakan suatu hal yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang tahu nggak sih bahasa itu apa? Nah, bahasa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya menggunakan tanda atau simbol, misalnya kata-kata atau gerakan tubuh. Nah, menurut pemakaiannya, bahasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa formal dan bahasa tidak formal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal, biasanya ditandai dengan penggunaan unsur bahasa dengan tingkat atau level kebakuan yang tinggi. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih yang membedakan bahasa formal dengan bahasa tidak formal? Nah, pembedanya itu ada 6, teman-teman. Yang pertama, bahasa formal memiliki gramatikal yang eksplisit dan konsisten. Yang kedua, afiksasinya lengkap. Yang ketiga, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan pronomina yang resmi. Yang kelima, menghindari unsur bahasa daerah. Dan yang terakhir, menggunakan diksi yang baku. Selamat pagi Ibu Nia, terima kasih Ibu telah menghadiri acara pengambilan rapor ini secara virtual. Selamat pagi Bu Stefani, sama-sama Bu Stefani, sudah menjadi kewajiban saya untuk mengikutinya. Baik, untuk rapor atas nama Jesslyn Mulyani sudah dikirimkan kemarin pagi oleh pihak sekolah ke alamat email orang tua yang telah terdaftar di tata usaha ya Ibu. Benar Bu, sudah saya terima dan sudah saya baca seluruhnya. Saya cukup bangga dengan hasil rapor Jesslyn di semester ini. Dapat dilihat, Jesslyn mengalami peningkatan di mata pelajaran matematika dan geografi. Di samping itu, Jesslyn mendapatkan nilai sikap A sebab Jesslyn tergolong sebagai siswa aktif di sekolah yang tidak pernah absen, sekalipun pembelajaran diadakan secara daring. Jesslyn juga selalu mengaktifkan kamera, ikut berdiskusi, dan bertukar pikiran. Serta, Jesslyn juga bersedia membantu teman-temannya yang kesusahan, Ibu. Terima kasih Bu, saya juga merasa bangga atas peningkatan ini. Peran saya sebagai orang tua selalu mengingatkan Jesslyn bahwa pembelajaran daring ini bukanlah ancaman yang memberikan kesusahan dalam terus berkarya, melainkan menjadi batu loncatan untuk mengajar cita-citanya. Benar sekali, Ibu. Sejujurnya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seperti itulah saya menggambarkan Ibu dan Jesslyn. Apakah ada hal lain yang harus saya perhatikan di semester ini, Bu? Mengingat sudah memasuki semester genap, alangkah baiknya Jesslyn dapat mempertahankan prestasinya sebagai bekal nilai dalam mendaftarkan diri di perguruan tinggi yang diinginkan oleh anak Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas saran yang diberikan. Saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lebih dari Jesslyn ya, Ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan Jesslyn? Sudah cukup jelas. Baik, sesi pengambilan rapor ini saya akhiri ya Ibu. Terima kasih dan tetap menjaga kesehatan. Selamat beraktivitas. Terima kasih kembali Ibu. Bahasa informal atau bahasa tidak resmi merupakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, di mana bahasa ini dalam penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan juga bahasa ini biasa kita gunakan pada saat kita melakukan percakapan dengan teman sebaya, dengan keluarga, dan juga pada situasi apapun di luar kegiatan resmi. Adapun ciri khusus pembeda antara bahasa formal dengan bahasa informal. Yang pertama yaitu unsur gramatikanya tidak jelas dan kacau, dan yang kedua tidak sesuai dengan EPI, yang ketiga menggunakan unsur bahasa daerah, yang keempat diksinya tidak baku, yang kelima pronominanya tidak resmi, dan yang keenam afiksasinya pun tidak lengkap. Hai gangster. Hai, gimana nih kabarnya? UTS-nya gimana? Nah ini nih, terus ini nih. Lo oke-oke aja, gue yang gak oke nih, yang mau curhat. Tau gak sih, gara-gara UTS gue nih, nilai mata kuliahnya nih, ada 2 yang jelek. Lo tau gue dimarahin abis-abisan sama nyokap, sama bokap. Tau gak sih, parah, serius. Ih, wah gila, itu pasti gara-gara lo tuh sering bolos. Apaan, seminggu cuma 3 kali dong masuknya. Gimana gak merah? Ya gimana? Gak usah ribut-ribut. Tapi jangan ribut-ribut sih. Itu hal penting. Nah, mending sekarang kita rencanain liburan semester. Nah, betul tuh. Nah, mending kita suruh tanya aja deh yang milih tempatnya di mana, mau liburan di mana, biar dia nggak bete lagi. Gimana juga itu. Terus masalah swab test dan lain-lain biar aku aja yang urus. Akhirnya setelah 2 tahun kita liburan bareng, gue kepilih jadi orang yang nentuin destinasi wisatanya. Udah lu gak banyak cincong, cepet apa bedah. Pokoknya ya, gue pengen liburannya 15 hari nih ya. Tahu di mana? Di Labuan Bajo. Terus habis itu yang kedua, nginepnya harus di pinggir pantai. Titik. Nggak boleh nggak di pinggir pantai. Kalau gitu gue nggak mau ikut. Untuk destinasi katanya gue serahin ke lo deh, Jess. Terserah lo mau milih mana, yang penting asik. Oke? Oke. Kok lu ngatur-ngatur gue sih? Kok lu ngatur-ngatur gue sih?
Apa dong? Udah, nggak apa-apa, gue yang ngatur. Iya, nggak apa-apa. Udah diam semuanya. Ya, udah swab test biar aku aja kan. Udah, kalian nentuin apa aja di mana terserah. Yuk. Oke. Pokoknya Jess, lo ingat ya, gue hotel nih, oke? Lo destinasi dan lo swab test dan urusan tiket pertiketan serahin ke gue deh, nggak apa-apa, gue yang pesenin semuanya. Oke? Oke. Terus nanti kita meet lagi ya setelah ini ya. Kalian nentuin detailnya di mana. Terus jangan lupa izin ortu. Jangan lupa izin ortu. Oke. Jangan kabur. Aman. Ini kena omelan orang tua ya. Ini kan udah apa namanya sih liburan akhir, pasti di-approve lah. Pasti. Pasti. Thanks ya guys. Jangan lupa ya detailsnya ya. Dadah.